9.30 ya? Ya. Mata kuliah fotografi aplikatif ini basicnya adalah praktek ya teman-teman ya. Jadi kenapa bobotnya besar sekali? Tapi beberapa tahun ke belakang udah, ini kalian yang ketiga, 2 angkatan kemarin masih terkendala dengan COVID, dan saya sih berpikir di awal tahun kemarin itu kita bisa tengahnya rolling ya di studio karena kayaknya udah mulai redup nih si COVID. Ternyata bulan ini heboh lagi dengan Omikron, dan tambah lagi banyak si Omikron ini. Aduh, ya berikut juga mahasiswa ada yang terkonfirmasi juga positif. Wah, ya makin nyut-nyutan aja mau ke kampus. Sekarang saya harusnya kemarin ke kampus, kemarin dulu saya harusnya pas hari Senin tuh harusnya ke kampus. Enggak sih, saya kayaknya nggak kemana-mana dulu, saya bilang. Karena kita nggak tahu ya, maksudnya meminimalisir lah gitu. Walaupun di kampus juga masih sepi-sepi aja, tapi ya tetap aja masih banyak mahasiswa yang berseliweran juga, ada yang berkegiatan juga, bahkan kadang ada yang berkerumun, kayak ngerasanya eh, yang varian si Omikron ini ya kayak nggak terlalu yang gimana banget, tapi katanya ini peningkatannya bisa lebih besar dari yang Delta, jadi kita sama-sama waspada aja ya teman-teman ya. Jadi intinya jangan menyepelekan dan menganggap ini biasa. Makanya mungkin yang awalnya saya sudah menjadwalkan teman-teman di awal ini, saya kemarin menjadwalkan itu udah deh di bulan awal nih, Februari, Maret kita udah mulai bisa ke studio rolling gitu 15 orang. Tapi ya pada kenyataannya seperti ini, diikhlaskan aja ya kita belajar online lagi ya teman-teman ya, walaupun praktek. Gitu. Oke. Hari ini mungkin saya bakal ngebabat 2 pertemuan, karena pertemuan pertama ini biasa standar seperti biasalah pengantar kuliah, kemudian saya bacakan kontrak kuliah juga. Nanti kita akan ada sedikit teori, sedikit pengenalan mengenai alat-alat studio atau bagaimana sih di studio lighting. Oke. Pada bangun ya. Jangan ya. Pagi-pagi ya Allah. Semoga belum pada kembali lagi ke kasurnya masing-masing. Yang off cam masih ngantuk, hati-hati ya, didongengin sama saya nih pagi-pagi nih. Oke. Kita ada di kontrak perkuliahan dulu, ini fotografi aplikatif, karena kontrak kuliah dan pengantar kuliah ini memang wajib disampaikan ya teman-teman ya. Oke, ini deskripsi mata kuliah. Mata kuliah fotografi aplikatif ini berisikan materi tentang penerapan teknik fotografi, studio lighting, mix lighting, dan juga digital imaging. Ini digital imaging yang dimaksud di sini adalah teknik editing. Untuk bisa diaplikasikan ke dalam media komunikasi grafis atau media multimedia yang meliputi penerapan pada media cetak maupun media elektronik. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronusnya, saya punya aplikasi pakai YouTube juga, ada channel YouTube untuk melihat tutorial. Kemudian asinkronusnya kita menggunakan Google Meet atau seperti ini, bisa pakai Zoom dan lainnya untuk berdiskusi. Dan semua bobot penilaian tugas kalian ini di mata kuliah fotografi aplikatif menggunakan hasil produk, hasil foto kalian, beserta nanti sepertinya saya tambahkan kalau misalnya kita masih online, yang sebelum-sebelumnya, ya kakak tingkat kalian yang sebelumnya 2 angkatan sebelumnya, kita bikin jurnal untuk analisis di akhir. Nah, yang tahun kemarin, 2 tahun kemarin sebetulnya jurnalnya udah banyak yang terbit di angkatan 2018 ya. Sebetulnya masih belum banyak yang terbit kalau untuk 2018. 2019 banyak banget yang terbit sampai di Sinta 3. Sinta 3 ini kan bisa menggantikan skripsi ya teman-teman ya. Tapi kemarin arahan dari wakil rektor itu WR1 ya bilang katanya kalau misalnya mau ngeganti jurnal pakai skripsi, penulisnya itu hanya boleh mahasiswa saja, tidak boleh ada yang lain-lain. Di awal sebetulnya masih boleh ada nama dosen. Makanya kemarin di semester kemarin ya di angkatan 2019 berdampingan dengan saya namanya. Jadi nama mahasiswa, saya sebagai penulis kedua. Ya jelas ya judulnya juga sebagai pembimbing kan karena ada di mata kuliah ini. Nah, mungkin nanti tahun ini kalian bisa berdikari
menggunakan nama sendiri, mudah-mudahan ada yang bisa lolos di Sinta 3 sehingga bisa menggantikan skripsi nantinya. Bukan artinya kalian tidak menulis skripsi masih, tapi judulnya udah pasti di ACC, udah pasti sidangnya dan isinya bakal tentang hal yang kalian bahas ya. Buat teman-teman yang tertarik di dunia fotografi mungkin bisa dimanfaatkan ya, gitu. Oke, kemudian ini CPPS-nya atau capaian pembelajaran studi, ini ada dari S1 sampai KK4. Kita pilah-pilah yang memang sesuai, ini nanti boleh kalian baca-baca lagi sendiri karena banyak banget ya kalau saya bacain. Intinya capaian pembelajaran program studi ini bermuara dengan kesesuaian visi dan misi dari Prodi Pendidikan Multimedia. Salah satu contohnya lah ya, misalnya mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks dan halayak yang berbeda. Nah, artinya ketika kalian membuat satu karya fotografi misalnya, kita sedang membicarakan isu, anggaplah ya si COVID ini. Nah, kalian bisa mengkomunikasikan hasil foto kalian ini secara efektif kepada masyarakat. Misalnya memberitahukan berita apalah itu tentang si Omikron. Nah, seperti itulah salah satu contohnya. Nah, ini memang capaian program studi ini harus bisa terlihat di perkuliahan, gitu ya. Kemudian kalau yang tadi capaian pembelajaran dia dari program studi, nah ini capaian pembelajaran dari mata kuliahnya. Ini juga sama dari S1 sampai KK4. Banyak juga ini lebih menjurus atau lebih detail ke ke kegiatan si perkuliahannya. Ini saya baru ngeh ya, tulisannya dempet-dempet banget. Ya nanti kalian boleh baca lagi ya. Salah satu contohnya yang bisa saya sampaikan mungkin, ini mahasiswa mampu memamerkan hasil karya fotografi dalam lingkungan masyarakat. Nah ini kan yang paling simpel ya. Simpel tapi nggak simpel sebetulnya. Kalian bisa buat pameran karya fotografi untuk bisa dilihat halayak ramai. Nah itu salah satu contoh dari capaian mata kuliah. Atau enggak, kalian juga misalnya bikin hasil karya jurnal juga kan itu bisa dibaca oleh halayak banyak ya, sebagai acuan referensi akademisi dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya memamerkan dari hasil karya fotografi tapi berupa analisis kayak gitu. Nah, ini nanti kalian baca lagi ya, boleh dari S1 sampai KK4. Ya, walaupun, Bu, S1-nya mana? Ini cuma ada S9. Ya, jadi si CPPM sama CPPS ini urutannya dari S1 sampai akhirnya ada di KK4. S1 sampai S berapa ya? S12 kalau nggak salah, terus KU1 sampai KU4, terus ya semacamnya lah. Pokoknya paling ujungnya muaranya di KK aja. Gitu ya. Oke, nah ini komposisi penilaian masih sama, ada UTS, ada tugas, kemudian ada UAS. Untuk tugas mungkin ada tugas personal, nanti mungkin bakal lebih banyak tugas personal ya. Yang UTS, beban UTS sama tugas ini sama 30-30, saya tidak memilah yang tugas biasa jadi nilainya minim, bobot terbesar masih tetap ada di UAS. Jadi maksimalkan di tugas UAS kalian dan yang lainnya juga sih sebetulnya, jangan sepotong-sepotong ya. Oke. Jadi kalau misalnya yang ini ya, yang tugas ini nanti tambahannya dari kehadiran kalian. Oke, ini tata tertibnya. Standar, tatap muka ketika di Google Meet, atau enggak ketika saya minta, kalian boleh menggunakan HP ataupun laptop. Yang penting kondusif, menyalakan kamera jika diminta, diwajibkan hadir tepat waktu, di waktu yang disesuaikan. Kayak tadi sebetulnya, ini pada kemana ya gitu. Jam 7 ini pada kemana, belum pada join nih. Oh ternyata saya nggak ngeliat WA, izannya konfirmasi dulu ya ada kelas atau enggak. Ya keasikan dengerin lagu, jadinya lupa ngebales WA. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian juga kalian harus mengumpulkan tugas di waktu yang sudah kita sepakati. Kemudian ini untuk penilaiannya standar ya, A sampai E. Yang E tidak lulus, A sampai D itu dinyatakan lulus. Bukan artinya D itu tidak lulus. Jadi ada beberapa mahasiswa yang bilang, Bu, saya nggak lulus dengan nilai D. D itu lulus, cuman nilainya minimalis banget gitu kan. Sebisa mungkin jangan dapat nilai D lah gitu. Kalau mahasiswa bimbingan saya sih yang dapat nilai D, ada kesempatan lain waktu, misalnya ada masih punya kesempatan untuk ngulang aja deh. Jangan sampai nggak ngulang. Tapi ada beberapa dosen juga yang ngerasa D itu cukup, kayak istilahnya
udah deh kemampuan kamu deh mau ngulang 3 kali, 4 kali juga udah nasib nasib kamu memang dapat deh, udah nggak usah ngulang lagi lah daripada saya ketemu kamu lagi gitu kan, bisa aja ada yang seperti itu ya. Jadi ya sudah itu mah terima saja dengan ikhlas. Jadi intinya A sampai D itu kalian masih tetap lulus, untuk E ini tidak lulus. Nah, kalau misalnya teman-teman yang dapat E ini, biasanya bukan biasanya ya, biasanya, yang paling sering terjadi adalah kalian tidak masuk melebihi dari batas toleransi yang diberikan oleh dosen, ataupun tidak mengerjakan UTS, tidak mengerjakan UAS, dan juga banyak tidak mengerjakan tugas. Artinya, kalau misalnya kalian ya, biasanya kalau misalnya di mata kuliah saya, ini nggak hadir sampai 7 kali misalnya, 6 kali deh, jangan 7 kali. 6 kali nggak hadir, tapi dia mengikuti perkuliahan. Misalnya mengikuti perkuliahan semuanya lah ya, hanya dia nggak masuk 6 kali. Saya akan memberikan nilai E, walaupun dia ikut UTS, ikut UAS. Artinya kan yang si 6 kali ini dia nggak masuk. Tugasnya berarti ada yang nggak masuk 2. Bu, tugas saya susulan, tapi kehadiran kamu tidak bisa digantikan gitu ya. Jadi saya membutuhkan kehadiran, bukan kehadiran tugasnya aja. Tugasnya ada tapi orang yang nggak ada kan itu sama aja dengan bohong ya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ikut UAS, tidak ikut UTS, tapi hadirnya 2 kali, itu sama juga teman-teman, sama juga. Karena kenapa? Ketika nanti diakumulasi, itu biasanya nilainya akan sangat kecil. Jadi ujung-ujungnya nanti dapatnya E juga. Nah, jadi usahakan kuliah aja lah gitu. Kan ada aja ya, ada aja gitu mahasiswa yang, aduh ini nggak masuk 5 kali lah gitu. Nah, kalau di mata kuliah saya, kalau saya ngasih toleransi 4 kali, kelima kalinya itu ya udah siap-siap nasib kalian udah bakal dapet E. Saya nggak akan ngelihat kalian ikut UAS, tugasnya ngumpulin semua, nggak bisa tergantikan. Kehadiran itu tidak bisa digantikan oleh apapun, asik gitu ya. Jadi toleransi yang saya kasih ini 4 kali. Kalau kemarin di mata kuliah micro teaching, saya hanya kasih toleransi 3 kali karena micro teaching ini kan sifatnya praktek ya. Jadi harus wajib selalu mengikuti ujian keterampilan. Nah, kalau untuk mata kuliah yang lain bisa aja 4 kali. Kalau saya sih kemarin yang 3 kali itu metodologi penelitian sama micro teaching. Itu 3 kali. Kalau yang ini ya 4 kali nggak apa-apa. Ya. Oke, ini untuk kegiatan perkuliahannya di pertemuan pertama pengantar kuliah, perkenalan dan pemahaman kompetensi. Kemudian pertemuan kedua ini ada studio lighting. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang lighting ratio. Pertemuan keempat kita ada perkenalan tentang flat lay fotografi. Kemarin kayaknya yang ujian asisten lab sempat ada yang saya tanyain tentang flat lay fotografi ya, yang disuruh foto 90 derajat, itu disebut dengan flat lay fotografi. Kemudian pertemuan kelima tentang food fotografi. Pertemuan ke-6 dan ke-7 kita akan membahas tentang family of angle atau menangkap pantulan cahaya, bagaimana cahaya dipantulkan dan bagaimana cahaya dipantulkan tapi diserap. Kemudian pertemuan ke-6 kita ada ujian tengah semester. Pertemuan kelima pertemuan ke-9 sampai 10 kita ada water splash. Jadi belajar menangkap butiran-butiran, bukan butiran debu ya, butiran air ya, judulnya ada water splash. Jadi biasanya nyemplungin sesuatu ke air gitu, kemudian ditangkaplah si butiran-butirannya gitu. Kemudian pertemuan 11 ini ada akuarium. Bu, motoin akuarium. Iya betul, motoin akuarium. Dan alhamdulillah tahun ini akuariumnya baru datang. Jadi di 2 tahun kemarin itu saya marah-marah sama bagian TU, berikut bagian pengadaan alat. Saya minta akuarium kaca, dikasihnya akuarium plastik. Kedua kali saya dikasih akuarium akrilik. Kan udah kesel duluan ya. Saya nggak mau pakai ini, terserah mau diapain, mau dijual lagi, mau kalian bawa ke rumah, terserah. Pokoknya ini akuarium salah. Saya pengen akuarium kaca. Terus kemarin beneran datang akuarium kaca dan tebal banget, berat banget. Saya juga bingung nih mindahinnya gimana, nggak bisa mindahin sendiri kan. Tapi intinya kita bisa melakukan fotografi akuarium deh di tahun ini gitu. Bahagia banget saya. Kemudian di pertemuan 12 kita ada human portrait, foto model ataupun foto profil. Gitu ya kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya nih still life atau benda-benda mati, yang di pertemuan 12 kita foto manusia karena trik foto manusia dengan foto still life itu ada agak-agak berbeda ya. Kemudian pertemuan ke-13 kita ada masih portrait juga, ini mixed lighting. Biasanya di luar ruangan, tapi kita masih menggunakan
bantuan cahaya buatan. Jadi kita masih pakai strobis, tapi juga memanfaatkan cahaya matahari. Itu kemudian pertemuan 14 sampai 15 kita akan ada editing, digital imaging. Kalau saya biasanya standar pakai Photoshop. Kalau misalnya kalian ada yang lain-lain ya silahkan digunakan. Tapi standarnya edit foto kayaknya Photoshop ya. Gitu sih. Pertemuan ke-16 ada ujian tengah semester. Nah, ini daftar rujukannya. Ini kenapa ya dempet-dempet begini ya? Efek copy paste kayaknya. Terus nggak diganti fontnya. Udah deh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Nanya atuh. Ini sedihnya ditanya. Aduh, Fauzan masih kelas 3B, kamu udah naik kelas, Fauzan. Udah kelas 4 sekarang. Ayo, ada yang mau nanya dulu nggak tentang perkuliahan kita? Ini baru pengantar ya. Saya nganterin kalian. Jadi kalau pertemuan pertama gitu, udah deh perkenalan dulu biasanya. Tapi karena minggu kemarin saya nggak masuk, jadi perkenalannya ditambah lagi materi biar 2 pertemuan ketutup ya. Licik katanya. Teman-teman, ayo ada lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang perkuliahan kita? Nanti biasanya kalau komentar mahasiswa tuh di pas bagian evaluasi, dosen tidak menyampaikan capaian pembelajaran. Tadi saya udah menyampaikan ya, silahkan baca lagi. Karena saya kalau bacain satu-satu juga teman-teman. Jadi intinya kalian itu akan diajarkan mengenai bagaimana cara memanfaatkan bagaimana memanfaatkan cahaya untuk nanti bisa digunakan lagi di mata kuliah selanjutnya. Lanjutan fotografi aplikatif ini kan videografi ya. Jadi nanti ketika videografi itu kalian udah tahu bagaimana angle kamera, posisinya harus seperti apa, kemudian pengaturan lightingnya seperti apa. Pada intinya tuh sebetulnya kita belajar cahaya, ya judulnya aja fotografi ya. Foto itu kan cahaya ya, kita belajar cahaya, ya itu yang harus kita pahami gitu. Cuman ya berkali-kali belajar kadang asisten lab aja kadang masih saya marahin gitu. Kita kumaha tengah keneh wae gitu kan. Jadi berusaha untuk pahami cahaya gitu ya. Nanti biasanya proyek akhirnya itu kalian bikin sama kayak yang kemarin lah. Bikin apa itu namanya? Bikin portofolio ya, tapi nanti di akhir kita lihat aja. Kalau mudah-mudahan si Omikron segera berlalu dan enyah dari dunia ini sehingga kita bisa beneran bikin portofolio untuk yang studio lighting. Tapi kalau misalnya enggak ya mungkin kita nganalisis karya fotografi. Banyak loh mahasiswa tahun kemarin tembus sampai 7 jurnal yang terbit, luar biasa lah. Jangan takut juga kalau misalnya jurnal terbit terus harus berbayar, itu saya pasti bantu. Biasanya steng-steng bagi-bagi. Ada yang bayarnya kemarin, ada yang sempat bayarnya sampai 1,5 juta. Mahasiswanya sampai cengong, Bu, gimana ini harus bayar? Ya udah masuk aja dulu, nanti urusan bayar belakangan. Gitu. Jadi nggak usah takut dulu sama yang harus bayar-bayar. Kalau bisa dibayarin, saya bayarin gitu. Gitu. Oke, tapi syaratnya harus ada nama saya sih kalau dibayarin. Jangan gak ada nama saya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk pengantar kuliah? Nanti kalian kalau misalnya foto, Bu saya nggak punya kamera nih, terus fotonya pakai apa? Standar, pakai HP aja nggak apa-apa. Yang penting cahayanya aja dipakai, pemahaman cahayanya aja dipakai. Karena kita kan sebetulnya sekarang berbicara tentang cahaya buatan ya. Suatu nanya dulu atulah, pengen ditanya nih. Tiara ada yang mau ditanyakan? Tantan ada yang mau ditanyakan? Tantan udah stay tune di lab foto belum? Kayaknya udah ada ini ya, udah ada piket ya? Iya, kemarin waktu Senin. Iya, hati-hati ya. Hati-hati jangan terlalu mijah ting sekarang ke kampus. Stay at home lebih baik sih. Ada yang mau bertanya lagi?
tanya lagi, ada yang nanya juga belum ya? Kang Izan, ada yang mau ditanyakan? Kang Izan nanti bantu saya untuk absen manual ya. Seperti biasa, saya pakai absen otomatis. Yang ketika kita close si Google Meet ini langsung absen. Cuman ya gitu, karena kayak yang nggak on cam nih ya, nggak on cam, ada yang nggak on cam, terus mati, ngilang, kebacanya tuh nggak masuk. Atau enggak cuma ada beberapa detik, terus sisanya kosong, ada lagi di menit keberapa. Kalau Pak Fahmi sih pakai yang begitu, ya udah ikutin aja itu gitu. Cuman kan ya manusia wilayah kita kadang masalah sinyal dan segala macam, tidak bisa diprediksi. Ya udah tuh, kalau nggak ada yang nanya, lanjutkan aja ya. Dilanjutkan sama, ya kita lihat pemanfaatan studio lighting. Kayaknya beberapa teman-teman juga ada yang sudah pernah ke studio lighting juga. Mungkin ada yang sering juga. Kang Izan juga saya lihat sering foto-foto, pasti sudah tahu banyak tentang fotografi. Jadi kita sharing aja. Saya sebenarnya kalau mau mahasiswa tidak mau menggurui, saya lebih senang berbagi ilmu. Karena juga belum tentu saya lebih pinter. Pengennya lebih pinter, cuman kan namanya juga manusia ya. Bisa jadi saya belajar dari kalian. Oke, ini ada pemanfaatan studio fotografi. Ini sebetulnya pertemuan kedua ya, jadi anggap kita nggak ketemu 1 minggu terus ketemu lagi. Kita ngebahas tentang ini ya. Oke, nah ini kita kalau misalnya berbicara tentang studio, sebetulnya kan kalau kita foto yang kemarin tuh fotografi dasar, kita kan foto menggunakan cahaya matahari ya teman-teman ya. Nah di studio ini kita seolah-olah memindahkan cahaya matahari ke dalam ruangan. Betul ya? Betul nggak sih? Ada yang ngejawab, ya udah nggak apa-apa, betul ya. Ini saya berasa lagi ngobrol sendiri kalau kayak gini. Oke, kemudian ketika kita memindahkan cahaya matahari ke ruangan, kita itu sebetulnya meniru sifat yang ada di matahari. Masih ingat karakternya matahari ada apa aja? Jawab. Soft yang kayak gitu bukan, Bu? Apa aja tuh? Soft, Hard, hard, sama satu lagi. Ada 3. Ayo, yang lain. teman-teman, apakah ada yang bisa membantu? Ayo, bendera putih sudah diangkat. Ada yang bisa membantu? Apa? Apa loading? Apa? Nggak kedengeran. Kedengeran saya loading. Bukan loading atau loading apaan? Oh, cloudy. Bukan. Kalau cloudy itu jenisnya white balance. Ayo. Sifatnya matahari ada 3. Wah, ini diulangi lagi Gra mata kuliah fotografi dasarnya ya. Ada soft, ada hard, terus satu lagi Balance Normal. Normal itu apa? ada yang lembut, ada yang keras, yang satu normal gitu ya. Ini kayak jenis kulit kalau kayak gini. Ini yang tadi normal itu maksudnya disebutnya kalau di fotografi itu medium light. Ada soft light, ada hard light, ada medium light. Saya jadi penasaran nanya. Soft light ini kalau misalnya perkiraan jam ya, kalau di matahari ini jam berapa teman-teman? Jam 6 sampai jam 9 atau jam 10? Kemudian untuk yang hard light, jam 10 sampai jam 2. Oke, kalau yang medium jam berapa tuh? Cari aja yang belum kesebut. Yang medium jam berapa tuh? Jam 7 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 2. Berarti yang belum kesebut jam 2 sampai jam 6 sampai jam gitu. 5. Oke, saya luruskan ya teman-teman ya. Ini harus diingat karena kita kan sebetulnya kalau kemarin itu
kita betul-betul mengenal cahaya matahari. Nah, artinya kalau misalnya kalian masih lupa, kalian harus mengingat nih dan harus sudah nempel di kepala nih. Cahaya matahari itu karakternya ada 3. Dan kita memindahkan cahaya matahari itu sekarang di mata kuliah fotografi aplikatif ini memindahkan ke ruangan. Tapi kita tidak bisa memindahkan tuh tanpa memahami cahaya matahari. Kita harus memahami cahaya matahari karena kita akan meniru sifatnya matahari, karena ya matahari itu adalah sumber cahaya. Makanya saya di sini tulisin meniru sifat matahari, karena matahari itu adalah sumber cahaya. Nih ya, diingat baik-baik ya teman-teman ya. Kalau pagi-pagi itu jam 6 mungkin sekitar sampai jam 8 itu kita bisa sebut dengan, jam 9 lah bisa lah, itu disebut dengan soft light, cahaya yang cukup lembut. Biasanya sih sampai jam 8 sih, nggak nyampe jam 9 lah, tergantung cuaca sebetulnya. Jam 9 sampai jam 11 itu jadi medium light. Nah, udah masuk jam 12 sampai jam 3, jam 11 ya, jam 11 sampai jam 2-an sebetulnya itu disebut dengan hard light. Nanti masuk lagi ke sore, jam 2 sampai jam 4 itu masuk lagi medium light. Jadi nggak terlalu terik banget, tapi kita masih tetap dapat cahaya. Nah, nanti menuju sore, jam 4 sampai jam 6, enggak lah jam 5 sore sampai jam 6, itu masuk lagi ke soft light atau yang disebut tadi dengan cahaya lembut. Gitu. Jadi muter. Lembut, medium, keras, medium lagi, masuk lagi ke lembut gitu. Ya, jadi bukan artinya 12 jam dibagi 3, enggak. Jadi nanti dari pagi itu pokoknya yang pagi-pagi, cahaya pagi sama sore yang udah meredup itu diingat aja itu cahaya soft light. Biasanya sifatnya dia warnanya lebih yellowish, bukan yellow tapi yellowish. Kalau misalnya yellow itu kan kuning, kalau yellowish itu kekuningan. Nah, yang medium ini antara ada karakter cahaya kontrasnya cukup tajam tapi juga tidak terlalu tajam, tidak terlalu yang over kontras. Nah, kalau misalnya siang-siang di tengah tuh jam 11, sudah masuk jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu kan kontrasnya sangat terlihat jelas ya. Nah, itu yang disebut dengan hard light gitu. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa diingat ya? Bisa, teman-teman. Saya ya, jadi ada 3 ya. Nah, nanti kita akan meniru 3 sifat matahari ini. 3 sifat ini akan kita pindahkan nanti ke aksesoris yang ada di studio lighting. Jadi jangan sampai nanti bingung ini teh cahaya matahari itu yang kayak gimana lagi atau yang seperti apa lagi. Nah, itu basicnya ada 3 seperti itu ya. Dan kalaupun misalnya nanti kalian jadi guru, itu yang harus diajarkan paling basic sama siswa kalian. Itu yang harus diingat. Matahari itu punya karakternya ada 3. Dan kalau misalnya punya studio ya kita meniru sifat matahari. Itu juga kalau misalnya untuk teman-teman yang mau jadi fotografer profesional juga harus diingat ya. Oke, studio adalah tempat foto atau video paling sempurna. Kenapa disebut paling sempurna? Karena kita bisa membuat settingan. Kita bisa mengatur kita maunya seperti apa. Ya, kita maunya seperti apa. Kalau misalnya di luar kan sekarang udah jam segini, jam berapa nih? Jam 7:30 misalnya. Kita berarti bisa fotonya ini nih. Terus misalnya si mataharinya rada redup, aduh cahayanya kurang. Artinya kan kita bisa tidak yang langsung kayak maksimal lah. Terus ketika kita foto, aduh ini si cahaya matahari rada ketutupan sama benteng orang lain. Misalnya kita fotonya lagi di rumah kan. Artinya kan ada cahaya yang tidak maksimal diberikan sama si matahari. Nah, di studio ini disebut tempat yang paling sempurna ketika memoto. Ya artinya kayak gitu ya, cahaya bisa kita dapetin dari mana aja dari sumbernya maksudnya. Terus posisinya mau seperti apa, mau dari samping, mau dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, itu bisa kita atur, kita bisa setting, mau sifatnya seperti apa, kita moto siang mau pakai sifat yang pagi juga, yang soft light itu bisa. Makanya disebut sebagai tempat yang sempurna, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah balik lagi kita masih berbicara tentang cahaya. Fotografi itu bukan berbicara mengenai kamera, ya. Kadang kan biasanya teman-teman, Bu, aku nggak punya kamera buat foto. Nggak mungkin. Kamera kalian punya, HP kalian tuh pasti ada kameranya. Kalian bisa foto pakai handphone kalian. Tapi yang paling penting adalah kamera itu hanya alat sebagai menangkap cahaya. Jadi balik lagi, cahaya itu ya yang
paling penting. Nah, intinya di sini kita harus bisa memahami mengenai arah cahaya. Ya, arah cahaya kalau misalnya dari kanan kita bakal jadi seperti apa si objek yang dihasilkan, dari kiri seperti apa, dari belakang seperti apa, dari depan seperti apa. Kalau misalnya pakai 2 lighting seperti apa, pakai 3 lighting seperti apa, atau bahkan pakai 10 lighting juga seperti apa, yang penting kenal dulu arah cahayanya. Mau diapain nih si cahaya, si arah cahaya ini nih? Cahayanya mau diapain ke objek? Mau dibuat seperti apa? Yang mau dipakai alat yang mau dipakai untuk motonya pakai HP pun nggak masalah. Ya, yang penting kita tahu arah cahayanya. Ya intinya, Bu, saya pengen pakai yang jepret-jepret, misalnya pakai flash, tapi pakai HP, misalnya flash HP kan bisa juga. Cuman ya pasti mungkin ada perbedaan. Tapi bukan artinya jadi itu jadi salah satu keterbatasan. Ketika berbicara tentang kamera, terus kalian tidak bisa jadi profesional fotografer, itu juga salah. Jadi sebetulnya bisa aja profesional fotografer juga. Saya kemarin sempat lihat yang siapa, Darwis Triadi, pada kenal Darwis Triadi? Ada yang tahu sama Darwis Triadi? Profesional fotografer Indonesia. Tahu ya? Nanti cari tahu ya. Itu salah satu profesional fotografer di Indonesia. Dia kemarin kayaknya di-endorse sama apa? Oppo Reno ya. Terus dia pengen ngasih lihat nih kalau pakai Oppo Reno pun hasil karyanya bisa bagus. Ya emang bagus karena dia sudah paham tentang cahaya gitu. Semua orang tuh sekarang udah bisa foto, cuman bagaimana cara jadi fotografer yang baik itu adalah ketika kita sudah mengenal dan mengerti tentang cahaya dan juga arah cahaya. Gitu. Jika paham cahaya, ya, jika kita tahu arah cahaya seperti apa, editing foto itu sifatnya hanya menyempurnakan. Biasanya kalau teman-teman di fotografer tuh bilangnya one kill one shoot. Ketika kamu foto 1 kali jepret dengan settingan ya, maksudnya kita udah tahu nih arah cahayanya seperti ini, ambience-nya seperti ini, bla bla bla, jepret. Itu tuh udah nggak perlu diedit juga udah oke. Atau tinggal mungkin koreksi warna sedikit, bukan yang harus edit semuanya pakai digital imaging, itu juga udah dapat gitu. Kan biasanya kalau kita biasanya kan udah foto diedit lagi kan, atau enggak minimal foto di HP selfie pakai filter lah, nggak pakai filter nggak asik. Nah itu kan sebetulnya nggak pakai filter pun bisa oke. Yang penting kalian tahu cahaya. Dan yang paling fatal biasanya kalau misalnya cewek-cewek nih udah foto selfie, cahayanya ada di depan muka, cepret di depan muka, atau hidung mancungnya jadi hilang. Harusnya kan dibikin agak mancung dikit kan. Nggak apa-apa Bu, tenang aja ada filter. Nah itu salah satu contoh kalau misalnya di HP itu pakai filter. Kalau misalnya hasil karya fotografi misalnya di kamera DSLR, kalian masukin Photoshop, diedit lah segala macamnya gitu. Walaupun tidak memungkiri ya, saya pun fotografi foto newborn foto nggak akan perfect kalau misalnya nggak diedit. Tapi cahayanya ketika saya foto saya tetap pakai cahaya. Cuman yang diedit adalah warna kulitnya misalnya. Bukan warna kulitnya ya, kemulusan si kulit bayinya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita berbicara esensi cahaya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai tadi? Jangan sampai saya ngomong sendiri kalian nggak paham nih. Ada dipahami ya? Oke. Sekarang kita berbicara tentang esensi cahaya. Kan tadi saya udah ngomong ya, kita memindahkan cahaya matahari. Sumber cahaya itu ada matahari. Artinya matahari itu satu. Bener ya satu ya? Nggak ada 7 kayak di Dragon Ball kan? Atau 9. Di Dragon Ball itu ada berapa ya? Aduh, Dragon Ball jadul bisa nih. Atau di manalah di Naruto misalnya mataharinya ada banyak gitu. Ada Bu, katanya matahari itu ada 7. Itu nanti katanya nanti matahari itu seolah-olah bakal jadi banyak. Tapi sampai saat ini sumber cahaya kita matahari, dan matahari itu adalah satu. Nah, kita bisa memaksimalkan satu cahaya untuk menghasilkan karya foto yang baik. Kadang ada beberapa, mungkin nanti kalian bisa menemukan lah ya, entah itu belajar sama fotografer siapa atau enggak belajar di mana. Banyak yang mengajarkan tentang 3-point lighting dan mengasumsikan bahwa 3-point lighting itu adalah foto yang sempurna.
Artinya kalau misalnya kamu tidak menggunakan 3 cahaya, foto kamu biasa aja. Nggak seperti itu. Jadi sebetulnya, 1 cahaya saja itu bisa menghasilkan foto yang baik. Itu kalau misalnya disebutnya gini ya teman-teman, matahari itu satu, sumber cahaya adalah matahari. Itu salah satu kebenaran, betul ya? Benar ya? Nggak salah kan? Nah, kalau misalnya orang bilang, kita tuh kalau mau foto bagus kita harus pakai 3 point lighting. Itu artinya mencari kebenaran, ya. Jadi yang nggak benar, kita itu seolah-olah jadi bikin matahari ada 3. Nanti kita harus tahu dulu, 3 point lighting itu yang dimaksud dengan 3 point lighting itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman sering dengar yang namanya K-light atau kunci dari cahaya. Nah, kunci dari cahaya itu adalah matahari. Ya itu, sumber cahayanya itu cuma satu. Sisa-sisanya dia tambahan, bukan artinya kita menggunakan 2 atau 3 cahaya sekaligus dengan power yang sama untuk menghasilkan karya foto yang baik. Nggak seperti itu ya. Nah, itu adalah esensi cahaya. Jadi ini juga yang harus kalian ingat. Jadi ketika kalian foto dengan 1 cahaya pun, kalian harus percaya diri, kalian akan menghasilkan foto yang baik. Gitu, oke? Oke lah. Nah, ini ada teori cahaya. Ada 1 cahaya, ada 2 cahaya, ada 3 cahaya. Apapun teori yang kalian amini, ya oleh kalian, misalnya oleh kita, oleh kalian, yang terpenting dalam fotografi itu adalah berlatih peka terhadap cahaya yang ditangkap oleh kamera. Jadi nanti berkali-kali atau terus-terusan nih di mata kuliah ini kalian harus latihan foto, nggak harus pakai kamera DSLR atau mirrorless yang mahal atau sengaja dulu beli. Kalian boleh menggunakan HP kalian, yang penting kalian peka sama cahaya. Dan kalau misalnya pakai HP, ya jangan pakai filter ya. Filternya ditambahin, misalnya cahayanya ditambahin. Gunakan aja yang normal atau kayaknya ada mode pro ya. Mode pro yang kalian bisa atur ISO-nya segala macam, kalian tinggal tambahkan cahaya standar. Bisa pakai, kalau misalnya pakai cahaya buatan bisa pakai lampu meja belajar ataupun kalian memang memanfaatkan cahaya matahari. Berlatihlah peka terhadap cahaya yang ditangkap oleh kamera. Nanti kalian mau pakai 1 cahaya, 2 cahaya, 3 cahaya itu bebas. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat one point lighting. Nah, ini Bapak Darwis Triadi. Ini Bapak Darwis Triadi ini ya saya bergurunya sama beliau. Beliau bilang ya memang 1 cahaya itu ya seperti matahari. Ini salah satu contoh karya-karyanya cara-caranya beliau ketika membuat foto dengan satu lighting. Nggak dibilang nggak bagus, ya bagus semua karyanya gitu ya. Terus kita lihat ini 3 point lighting. Nah, ini Bu, berarti kita salah dong kalau misalnya pakai 3 point lighting. Enggak salah. Cuman kita harus tahu. Ini yang tadi saya sebut. Kalau misalnya Bapak Darwis Triadi ini pakai 1 matahari, ya, bukan artinya di sini pakai 3 matahari, enggak. Dia pakai 1 matahari, tetap pakai K-light. Ini K-light-nya, ini mataharinya. Ini, backlight ini dia hanya penunjang. Apalagi yang ini, judulnya fill. Fill itu hanya mengisi, betul ya? Betul nggak sih artinya fill itu mengisi? Ya aja lah ya. Fill in, biasanya disebut dengan fill in. Apakah fill in ini harus selalu pakai lampu? Enggak juga teman-teman. Kita nanti bisa pakai reflektor. Reflektor itu dari apa aja sih Bu? Reflektor itu banyak jenisnya. Kalau misalnya kalian foto menggunakan, kalau foto objeknya adalah makanan, misalnya anggaplah yang kecil, pakai kertas putih itu bisa jadi fill in. Atau misalnya foto manusia nih, pakai, mungkin teman-teman sering lihat kalau orang-orang lagi syuting lah, lagi foto pakai styrofoam yang warna putih. Nah, itu salah satu fill in. Jadi kalau misalnya di bagian, anggaplah ya, ini bayangkan ya sama kalian. Di sini si foto model ini dia menggunakan Octabox ini sebagai K-light-nya. Di bagian sini ini ditambahkan, anggap misalnya di bagian sini kan jadinya gelap ya, di punggung si model ini jadinya gelap. Di sini ditambahkan styrofoam. Itu dia udah pakai, sebetulnya teknisnya udah pakai 2 point lighting, tapi bukan artinya 2 point lighting itu menggunakan 2 cahaya bersamaan, cross light, enggak kayak gitu. Dia hanya menambahkan atau ngefill aja, ngisi cahaya di bagian sini supaya tidak terlalu gelap. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang, oh 3 point lighting ini di sini pakai K, di sini pakai K, di sini pakai K light juga, wah itu nabrakin cahaya. Kita lihat yang paling sering banyak dipakai sama orang
orang yang bilang fotografer tapi fotograferan itu adalah cross light. Dibayangkan ya, orang banyak banget yang pakai cross light. Ini adalah kalau misalnya kalian cari di Google teknik apa menggunakan cross light, pasti ada dan itu tuh diamini. Itu biasanya kalau misalnya yang dimaksud sama fotografer profesional ya, cross light itu misalnya begini, di sini key light, di sini fill in, ya. Tapi kalau misalnya yang biasa sama banyak orang pakai, bukan artinya bukan fotografer profesional ya, cuman belum paham aja mungkin. Kalau cross light ini di sini pakai cahaya, di sini pakai cahaya. Bayangkan ini hasilnya jadi seperti ini. Kalau misalnya untuk fotografer art sih bisa-bisa aja. Tapi yang paling banyak dipakai, coba nanti kalian perhatikan kalau keundangan, itu kalau misalnya keundangan mereka pakai cross light. Kanan, kiri itu pasti pakai ada payung, kanan, kiri. Sebetulnya kalau misalnya kayak gitu saya udah bisa nilai. Ya ini fotografer pemula. Kalau misalnya fotografer profesional yang harga studio fotonya bisa sampai berapa ya, 25 juta misalnya atau 75 juta, itu biasanya naro lampunya itu di bagian belakang dia kasih lampu, di bagian tengah biasanya kalau misalnya 3 itu dia senderin di tengah, ada 3 misalnya lampu si cahayanya, kemudian ditaruh di atas atau enggak bentuk 2 yang round, tidak terlalu kanan kiri, tapi memusatnya ke tengah juga. Gitu. Jadi enggak kanan kiri. Jadi hati-hati dengan pemahaman si cross lighting ini. Saya yakin mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya bisnis wedding fotografi atau segala macam. Jangan gunakan cross lighting. Nanti kan ya udahlah Bu, nanti juga kan diedit. Nanti misalnya muka si pengantinnya agak-agak gelap dikit. Bayangkan ya, ini jajaran orang nih misalnya. Biasanya kan kalau pengantin tuh pengantin perempuan, pengantin laki-laki, terus di sini ibu, bapak, segala macam. Bagian yang pengantinnya ini kalau misalnya cross light, dia gelap sendiri. Ya udah Bu, nanti di apa aja. Atau enggak kita tambahin powernya. Kalau misalnya ditambahin powernya, artinya di bagian kanan kiri ini dia akan lebih terang. Terangnya terang banget misalnya ya. Nah, artinya kan tetap yang tengah ini lebih gelap. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi intinya cross lighting itu nabrakin cahaya deh. Udah mah kalian pakai 2 cahaya terus ditabrakin. Nah, itu tuh yang paling nggak boleh dilakukan. Kalau misalnya cross lighting kayak gini, bayangan tuh jadi ada 2 teman-teman. Nah, itu yang paling nggak boleh juga. Jadi ketika kalian menciptakan satu karya fotografi, bayangan itu harus satu. Kenapa? Karena matahari itu ada satu, sumber cahaya itu ada satu. Jadi bayangan tuh hanya ada satu. Jangan bikin cahaya jadi ada 2 atau jadi ada 3. Malah jadi ada 10 kalau misalnya pakai 10 lighting. Nah, kebayang juga sih 10 lighting. Misalnya 3 cahaya berarti dapat 3 bayangan. Itu nggak boleh. Jadi berapapun lampu yang kalian gunakan, kalian hanya boleh menghasilkan satu bayangan. Gitu. Oke? Bisa dipahami ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke alat-alat apa aja sih yang ada di studio fotografi. Ini sebenarnya banyak banget ya alat-alatnya. Saya hanya menyebutkan apa yang ada di kampus, ada juga yang nggak ada sih sebetulnya, masih pengajuan juga. Cuman yang paling standar dan bisa digunakan oleh kita semua. Oke, ini ada background yang standar. Kalau nggak ada background, kayaknya kurang bagus ya foto ya. Sebetulnya pakai tembok tuh bisa nggak sih Bu? Bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa. Tembok warna putih itu bisa aja. Cuman kita tinggal ngatur white balance-nya aja. Kalau misalnya pakai tembok, karena pantulannya beda. Kalau misalnya pakai background juga ya teman-teman. Background itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang kain katun lah ya, kain katun, kain nilon, kemudian ada woven, ada kertas, kemudian ada apa lagi ya? Ada kain bludru misalnya. Itu mereka cara menyerap cahayanya beda-beda. Yang di kampus itu saya menggunakan kertas. Kenapa? Karena mereka tidak menyerap cahaya mereka. Maksudnya kertas ini tidak menyerap cahaya, tidak juga memantulkan cahaya. Jadi yang paling ideal untuk dipakai foto itu adalah background kertas. Kalau misalnya kain yang biasa lah ya, kain yang meteran, itu mereka menyerap cahaya. Artinya cahaya yang diberikan dari strobis itu jadinya tidak akan maksimal. Gitu. Bedanya nggak jauh-jauh banget sih kalau misalnya dibikin level tuh tingkat 1 sampai tingkat 3. Kalau misalnya pakai kertas ya dapat tingkat 3, kalau misalnya pakai kain ya jadinya tingkat 1. Kalau misalnya nggak peka cahaya, nggak akan kelihatan. Ah, sama aja kok ini. Tapi kalau yang udah peka sama cahaya itu pasti kelihatan.
gitu. Pakai kain woven juga beda, apalagi pakai kain bludru ya, kain bludru itu kayaknya nyerap banget, sangat menyerap cahaya gitu. Jadi ini background yang paling standar. Kalau kalau misalnya yang fotonya kecil-kecil gitu, itu kan bisa pakai kertas HVS ya, sama aja kayak background ini. Yes. Nah ini ada lighting, ini lighting juga sekarang udah macam-macam. Ini saya tidak disponsori oleh Godox ya, yang gampang nyari aja sebetulnya di internet. Ini kita udah ada kemarin lighting portable ini. Lighting portable juga yang ini jadi dualisme, dia bisa kayak flash eksternal, bisa juga jadi strobis yang kayak di studio. Ini lampu studionya. Ini portable, maksudnya kenapa saya pengen banget waktu itu beli si portable lighting ini, supaya gampang dibawa-bawanya ketika kita belajar mix light atau menggabungkan cahaya alami sama cahaya buatan, kita bisa bawa-bawa nih ke luar ruangan gitu. Cuman kemarin udah bentur berapa kali ya, 2 kali. Jadi memang harus hati-hati. Nah, ini juga kita bakal tetap pakai flash eksternal. Kenapa? Biasanya saya gunakan lighting ini untuk foto-foto water splash, kemudian akuarium. Kenapa? Karena mereka udah punya high synchron speed. Kecuali kita pakai yang ini. Kalau misalnya pakai yang ini nih ya, pakai lighting yang strobis ini, dia kecepatan menangkap cahayanya nggak terlalu cepat, nggak secepat yang ini. Ini dia bisa jadi flash kayak gini kan, nih flash ini tuh bisa jadi begini. Jadi yang si AD Pro ini bisa jadi kayak flash eksternal, bisa juga jadi kayak gini. Tinggal diganti headlampnya aja mau seperti apa. Nah dia udah punya, ini disebutnya HSS atau High Synchron Speed. Ya, High Synchron Speed itu ketika kalian foto jepret, nah ada jeda tuh sebelum dia mengeluarkan cahaya selanjutnya. Misalnya berapa detik, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, baru dia bisa nyala lagi. Nah, untuk yang udah HSS atau yang udah High Synchron Speed, dia bisa kecepatannya bisa sampai 2 detik. 1, 2 udah bisa ngejepret lagi. Gitu. Terus kecepatan nangkap si objeknya juga lebih banyak jadinya. Nah, makanya ketika foto water splash ataupun akuarium, biasanya saya pakai ini. Bukan biasanya sih, memang pakai ini. Memang pakai lighting seperti ini. Kalau misalnya pakai lighting begini, ini nggak akan kekejar. Pasti ada blur jadinya. Gitu. Ya, ini jenis-jenis lighting. Ini stand lighting, standar. Maksudnya ya banyak lah stand lighting. Nah, ini softbox. Nah, ini kalau misalnya kita bicara tadi, karakter cahaya yang tadi ada pagi, siang, sore, ada soft light, ada medium light, ada hard light. Nah, si softbox ini pengganti dari cahaya yang soft light. Atau maksudnya menirukan karakter cahaya soft light atau yang pagi sama sore. Nah, ini kalau misalnya kalian pakai aksesoris ini dia warna yang keluar itu adalah yellowish. Bukan yellow ya, tapi yellowish. Jadi agak kekuningan, ya memang agak kekuningan yang dihasilkan. Gitu. Nah, ini ada umbrella. Umbrella ini adalah menirukan cahaya medium. Jadi kalau misalnya kalian pakai umbrella ini, kalian pakai medium. Nah, hati-hati juga baik softbox ataupun umbrella, ini karakternya beda-beda teman-teman. Si penampang ini tuh beda-beda. Ada yang warna putih polos kayak depan belakang putih, ada yang hitam tapi dalamnya ini ada yang warna silver, ada yang warna deep white, ada yang warna hitam, ada yang warna emas kayak gini. Itu fungsinya beda-beda. Jadi jangan sampai nanti kalian misalnya mau foto kayak saya kemarin ya, saya mau foto bayi nih. Saya harusnya pakai yang deep white, harusnya pakai yang putih, tapi saya pakai yang silver. Nggak salah beli itu ya, iseng beli waduh salah ngeklik gitu kan, ternyata saya pikir saya beli yang deep white, ternyata yang datang itu adalah warna silver. Ya udahlah pakai dulu aja. Oh ternyata hasilnya yang harusnya medium light jadi sedikit keras si cahayanya, artinya ada yang overexposure sedikit. Nah itu kan sebetulnya kalau misalnya kitanya nggak peka cahaya sih ya udahlah sama aja gitu, bisa diedit lah sedikit gitu yang hitam-hitamnya. Cuman pekerjaan mengedit itu kan salah satu pekerjaan yang menjengkelkan ya. Jadi sebisa mungkin gunakan aksesoris yang tepat untuk objek yang akan kalian foto. Gitu. Mau softbox, mau umbrella ini sama aja. Beda-beda penampangnya, beda-beda hasilnya. Oke, nah ini standar reflektor. Nah ini yang disebut dengan
tadi cahaya keras atau hard light. Jadi kalau misalnya kalian pakai penampang yang seperti ini, yang tadi warna silver ya, kalau misalnya pakai umbrella terus warnanya silver, dia masih golongnya masih medium. Tapi kalau misalnya udah seperti ini kan dia bukan kain ya. Apa ya? Ya itulah bukan kain, intinya yang keras-keras, saya nggak tahu aluminium kah, stainless dan besi, nggak tahu lah. Pokoknya sebegini aja ya penampangnya. Ini disebut dengan hard light. Jadi bisa menghasilkan cahaya keras, disebutnya standar reflektor. Nah, ada juga nih standar reflektor yang bentuknya seperti ini. Ini disebutnya beauty disk. Kenapa disebut beauty? Karena memang biasanya difoto untuk model-model. Nah, ini dia penampangnya kayak gini. Sama juga sebetulnya si standar reflektor ini tuh ada yang warna putih, ada yang warnanya perak juga, ada yang bertekstur, ada yang enggak. Biasanya itu fungsinya ya kalau misalnya yang beauty di sini ya kan buat foto model. Kenapa sih Bu foto model harus pakai yang bulat? Karena wajah kita ini ya, muka kita ini banyak yang bulat-bulat teman-teman. Saya nggak maksud nyindir yang agak-agak cabi-cabi nggak ya, karena yang nggak cabi juga sama aja. Hidung itu kan kita bulat, di bagian sini bulat. Kemudian di bibir ini kan banyak tonjolan-tonjolan juga. Kemudian di dagu juga sama. Nah, beauty di sini, bentuk bulat ini, dengan penampang yang seperti ini biasanya memunculkan karakter wajah kita. Kalau misalnya pakai yang kotak itu bisa nggak sih Bu? Kan wajah kita tetap bulat. Iya, bisa aja pakai yang bulat. Cuman mungkin kurang menonjol sih karakter cahayanya. Gelap terangnya nggak yang terlalu signifikan. Gitu. Ini beauty disk. Ini juga saya masih pengajuan karena lumayan. Saya ngajuinnya beauty disk-nya yang mahal kemarin, yang 9 juta. Sekarang lagi diturunin. Kemahalan katanya Bu, 9 juta, jadi nggak dibeliin. Saya turunin ke yang harganya 3 jutaan lah. Gitu. Nah, terus ini ada honeycomb. Honeycomb ini sarang lebah ya, disebutnya sebagai sarang lebah. Kenapa sebagai sarang lebah? Karena memang bentuknya juga mirip sarang lebah ya teman-teman ya. Nah, ini standar reflektor terus dipasangin honeycomb. Fungsinya buat apa? Dia fungsinya untuk menyaring cahaya. Jadi kan tadi standar reflektor itu kan untuk yang hard light ya, untuk yang cahaya keras. Nah, ketika dipasangkan honeycomb, dia sedikit turun intensitas cahayanya. Nggak terlalu keras, tapi bukan artinya jadi medium light atau apalagi jadi soft light ya. Bukan artinya ketika ditambahkan honeycomb itu jadi medium light, enggak. Tetap dia hard light, tapi nggak sekeras yang kalau misalnya dibuka nggak pakai honeycomb gitu. Nah, honeycomb ini juga nggak cuma dipakai di standar reflector, dia juga bisa dipakai di softbox, gitu, seperti ini bentuknya. Jadi kayak rim-rim seperti ini ya. Tapi Bu, ini kan bentuknya kotak, nggak honey, nggak kayak lebah madu, ya. Tapi tetap aja disebutnya honeycomb karena dia mengurangi intensitas cahaya. Gitu. Jadi yang udah mau pakai softbox atau pakai medium, ini bisa aja ya. Ini tuh payung ya dalamnya ya. Terus ditambahin lagi dengan filter kain, ditambahin lagi dengan honeycomb. Memang sengaja menghasilkan cahaya yang natural light. Gitu. Kemudian ini ada snoot. Ada yang pernah pakai snoot? Di snoot juga sama, di snoot juga kadang ada yang dipasangin si honeycomb-nya juga ada. Ini snoot ini biasanya untuk memusatkan satu cahaya nih gini ya, contohnya ya. Satu aja misalnya, kalau misalnya yang pengen foto-foto estetik gitu, foto estetik. Misalnya pengen cuman ngeliatin bagian mata aja, disorot ke mata aja. Sisanya yang lainnya dark gitu kan. Kayak jadi dark mood gitu, tapi di bagian mukanya aja yang kelihatan, bagian badannya biarkan aja. Bukan artinya nggak foto semua nih, tapi ya sama aja. Di foto juga semuanya, cuman difokuskan di bagian-bagian tertentu. Ini yang disebut dengan snoot. Ini ada tripod, nah, malah tripod sama stand lighting beda, tapi mereka sama-sama stand. Oke, ini ada monopod. Kemudian ada reflektor yang tadi saya ceritakan. Reflektor itu bisa dari macam-macam. Ini kalau misalnya kalian beli di toko sih, udah bisa dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dapat 5 jenis. Dan itu bisa dilipat dalam satu case. Ini ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna silver, ada yang warna gold. Kemudian yang ini transparan. Ini fungsinya jadi, Bu, bedanya yang putih sama yang transparan gini apa? Beda dong. Kalau yang putih ini dia memantulkan warna putih. Kalau misalnya yang transparan dia
tidak banyak memantulkan cahaya, tapi lebih banyak menyerap cahaya. Artinya hanya mengurangi intensitas cahaya sedikit saja. Tapi dia memantulkan cahaya juga, cuman nggak sebanyak yang warna putih ini. Kalau warna hitam berarti pantulan cahayanya hitam. Iya, kalau yang silver ya jadi silver. Kalau yang kuning ya jadi kuning. Gitu. Kemudian ini ada filter. Sama sebetulnya kayak filter di HP ya. Kita pengen jadi kayak apa. Tapi kalau filter yang ini bukan berubah wajah. Jadi ada apa blasem segala macam enggak. Kalau misalnya filter yang ini biasanya mungkin teman-teman suka lihat ada karya-karya fotografi yang bagian belakangnya itu jadi kesannya ada light blue atau enggak yang apa suasananya horor misalnya pakai warna merah atau enggak pakai warna ungu berarti digabungkan nih warna merah sama warna biru atau enggak misalnya yang kelihatan warna hijau yang sering banget dipakai itu warna biru sama merah biasanya. Merah, biru, ungu biasanya yang sering saya lihat ya. Ini yang disebut dengan filter. Gimana Bu cara pakai filter? Tinggal ditambahin doang di depan lightingnya. Gitu. Nah ini kayaknya terakhir nih, ini ada flash meter. Flash meter juga sama, masih saya ajukan juga. Si flash meter ini juga sama, mahal juga ya. Ini kecil-kecil tapi bikin kantong bergetar nih. Harganya ada yang 4 juta, 5 juta. Itu yang bagus ya. Bahkan ada yang sampai 10 juta. Fungsinya buat apa Bu? Flash meter. Flash meter ini buat mengukur kita foto objek tersebut ini membutuhkan cahaya berapa. Kalau misalnya dijepretin ya, ini tuh bukan bolong ya, ini tuh putih bulat. Nah ini kita tinggal sodorin aja, disodorkan, didekatkan si objek dengan flash meter ini, terus kita pencet cahayanya, di klik shutternya, terus kan nanti muncul terus cahaya jepret. Nah biasanya dia suka ngitungin. Oh, kamu harus menggunakan berapa nih, diafragmanya 9,5, kemudian power light-nya berapa, shutter speed-nya berapa, misalnya 125. Intinya kita nggak usah ngitung gitu. Kan kita kalau misalnya di studio light kan kita pakai konsep stop ya, yang kemarin hitung-hitungan. Ini naiknya 2 stop, berarti ya power lighting-nya juga harus naik 2 stop juga. Nah, itu hitung-hitungan manualnya kayak gitu. Nah, ini flash meter, ini hitungan gampangnya. Bukan hitungan gampang, dihitungin ini. Gitu. Tapi memang lebih tepat sih. Udah deh. Itu sekilas tentang alat-alat video. Ini sebetulnya kalau misalnya kalian mau searching di mana, di MLM foto ataupun di manapun itu banyak banget. Tapi yang paling penting itu tadi sebetulnya paham dulu sama 3 karakter cahaya. 3 karakter cahaya udah paham, nanti aksesoris yang dipakai apa udah bisa ketangkap. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mana ya? Ada yang mau nanya tentang alat-alat? Tapi saya nggak bisa lihat kalian. Udah. Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya minum dulu lah sebentar ya. Bu izin nanya Bu. Enggak, silakan. Kan tadi background tuh kata Ibu bagusnya pakai kertas. Nah untuk kertas sendiri ada kertas khususnya atau emang boleh kertas apa aja? Ini kalau misalnya buat bikin kan nggak? Kan nggak mungkin ya. Maksudnya tuh kan kertas ada apa banyak aja loh emang? Bu. So, coba. Ya ada kertas punya kan terus? ini lagi ya. So. Adalah dan lain-lain saja. Kertas apa aja? Sebutin dulu, tahu nggak kertas apa aja nih diuji sama orang percetakan nih. Ada Bu kertas undangan gitu. Ya. Sebetulnya jenis kertas apa? Itu kalau misalnya kalian lihat HVS, kemudian karton, itu tuh sama sebetulnya. Cuman ini versi besarnya. Kalau misalnya di studio ini versi besarnya. Kalau misalnya ketebalannya disamakan dengan karton, anggaplah ya ini imajinasi kalian masukkan dulu ke karton ya. Tahu ya karton ya? Sakura yang mereknya Sakura. Nah, itu tuh bisa dijadikan background juga, tapi objeknya ya sebesar yang si Sakura, misalnya A3. Nah, dipindahkan ke studio itu sebetulnya jenis kertasnya itu sama. Cuman kan karena
porsinya besar, dibikin 3 meter kali 11 meter ya, segulungannya itu. Kalau misalnya tebelnya sama kayak kertas poster, itu kira-kira gimana? Gampang sobek kan ya? Nggak akan mungkin bisa bertahan. Nah, artinya si kertas itu ditambahkan gramnya, ditambahkan ketebalannya. Tapi jenis kertasnya apa? Ya mungkin 11-12 sama itulah ya, nggak beda jauh ya, masih kertas seperti itu. Bukan jadi kertas kalkir. Kalau kertas kalkir kan tipis. Ya, jadi artinya kertasnya kertas apa ya? Kertas standar lah, mirip sebetulnya kayak HVS, kayak poster, cuman dipadatkan aja karena bentuknya besar. Gitu. Tapi nggak jadi kertas jasmine buat undangan juga enggak. Kertas kalkir buat roti juga enggak, karena udah bentuknya juga udah beda ya. Gitu. Anggap aja lah ini kayak kayak poster terus ditambahin. Gitu itu kalau yang kayak gitu disebutnya kertas apa ya? Ya, kertas itulah ya. Gitu Syahrul. Karena kalau background kertas untuk studio itu nggak ada jenis-jenisnya. Kalau udah mau background kertas untuk di studio ya begitu jenisnya, cuma ada satu itu aja. Oke Bu, Nuhun Syahrul udah nanya. Siapa lagi yang mau nanya? Jadi buat teman-teman juga yang mungkin ada usaha baju, usaha apalah, pokoknya produk-produk yang kalian foto sendiri, itu kalian harus tahu juga. Ketika kalian foto, bukan artinya, kan kalau misalnya di Shopee itu, banyak banget ya yang jualan paket lighting, cahaya yang kotak tuh kan ya standar ya berapa, misalnya 25 kali 40. Ya udah kalian mau foto foto baju, ya udah pakai fotonya pakai cahayanya itu, ya udahlah, ada memang harus begitu gitu. Nah, artinya kan sekarang kalau misalnya udah paham ya, oh iya kalau misalnya baju itu nggak bisa nih pakai soft light, terlalu lembut, nanti nggak kelihatan karakternya seperti apa. Artinya kalian harus menggunakan medium light. Kalau medium light itu karakternya ya dia nggak terlalu banyak tertutup kan. Saya kayak umbrella, berarti belinya payung gitu. Itu logikanya harus main ke situ ya teman-teman ya. Walaupun masih bingung, tapi seenggaknya harus berpikir ke arah situ. Itu juga kalau misalnya kalian punya saudara atau segala macam, kan bisa berdiskusi begitu. Oke lah. Ada yang mau nanya lagi? Nanya atuh. Ini sedih aku tinggal gitu. Ayo, mangga, silakan. Gak ada? Kayaknya udah lapar ini mah ya. Kita butuh sarapan pagi-pagi ya. Bu, butuh nasi bukan motivasi katanya. Makan Bu sekarang mau Bu, nasi kuning. Rekomendasi Bu, flash eksternal, nggak nguras kantong tapi fiturnya oke. Aduh ini apa ya? Ini ya kalau misalnya mau flash eksternal yang fiturnya oke, carinya yang udah ada TTL-nya, yang udah ada through the lens, udah ada mode otomatiknya, karena mungkin sesekali kalian butuh mode TTL, sama yang udah ada high synchron speed-nya, yang udah ada HSS-nya. Kalau harganya berapa? Harganya berapa ya? Yang 800.000 juga ada, cuman kayaknya kurang mendang aja. Mungkin yang 1,2 cukup lah. Ada ya Godox apa gitu, saya lupa lagi sih. Gitu. Izan udah mau beli flash eksternal nih. Sebetulnya merek apapun juga oke-oke aja sih. Cuman yang paling standar, ketika saya membandingkan Yungno dengan Godox itu, ya paling enak Godox kayaknya. Kalau jangan ngebandingin sama merek lain ya, Godox itu paling standar. Ada merek-merek lain sampai lighting, satu lighting kalau misalnya yang tadi Godox AD Pro 200 itu harganya 4.800.000. Kemarin teman saya ada yang baru beli lighting, ayo beli ini katanya bagus banget buat ini, buat apa, buat foto.
mungkin kalian pernah dengar mereknya Brown Color. Itu emang luar biasa banget, bikin warna kulit itu bagus banget, natural banget gitu, yang kayak nggak terlalu banyak pusing buat ngedit warna color deh, warna skin tone tuh nggak terlalu pusing, tapi pusing mau belinya, harganya 65 jutaan lah. Satu doang, lightingnya satu doang lah, saya udah garuk-garuk kepala aja, nggak deh kayaknya, nggak sampai ke situ, biarkanlah saya berkutat dulu dengan Photoshop, walaupun bener, kayak ngedit Photoshop itu ya, nggak mungkin, paling cepat tuh 30 menit, diam di depan Photoshop itu 30 menit udah paling cepat. Betul nggak, Kil? Kata Akil, Bu, saya bisa sampai 3 jam, 4 jam. Betul. Apalagi kalau bukan pakai Mac. Kalau nggak pakai Apple tuh ya, itu saya paling sedih kalau misalnya udah ngedit, kita ya pakai laptop biasa, pakai komputer biasa, ketika dipindahkan ke yang lain-lain, device yang lain, udah warnanya ngaco semua. Udah bikin kesel aja. Kalau udah pakai Mac kan enak ya. Tetap dipindahin kemana aja dia warnanya udah perfect. Gitu. Bu, jadi harus beli Mac. Belilah kalau punya uang. Nabunglah. Saya lagi memelas nih sama Bapak Kaprodi kita. Pak, mau beli Mac. Bolehlah katanya. Satu doang. Doain ya, mudah-mudahan dibeliin. Dibeliin juga bukan buat saya, buat kalian-kalian juga. Supaya bisa mencoba. Oke. Cukup. Ada lagi yang mau nanya? Rizky Amalia, Agnia, mungkin Arik, Ibnu, Rahman, Ilham. Kayak ingat Ilham tuh ingat Anissa ya. Anissa masuk nggak sih? Anissa Fikriani masuk nggak? Kelas ini juga kan Anissa Fikriani? Ya Ilham, Anissa itu kelas ini ya? Kelas ini, Bu. Nggak masuk ya kayaknya ya? Belum masuk itu. Nggak masuk. Dicariin itu temennya. Terus padahal walinya saya. Ya udah deh, kalau misalnya nggak ada yang nanya, ya minggu depan kita akan belajar tentang lighting ratio. Apa itu lighting ratio? Itu tuh mengenai rasio pencahayaan. Bagaimana nanti kalian menyimpan benda, terus berjarak, memiliki jarak dengan background, memiliki jarak dengan cahaya. Jadi kan banyak orang nih kalau misalnya di foto dempet-dempetan sama background ya. Nah, itu tuh fungsinya buat apa sih? Haruskah dempet dengan background atau kita punya jarak tertentu? Atau misalnya kalau jauh dengan background itu hasilnya akan seperti apa? Itu kita akan bahas minggu depan di lighting ratio gitu. Ini nanti kalau misalnya kalian nanya, Bu, gimana ya nanti kalau misalnya online? Nanti kalau misalnya online, ya kan kita ketemu sekarang materi-materi dulu. Kalian nanti tetap latihan kepekaan cahaya kalian menggunakan handphone. Nanti ketika kita bisa ketemu di studio, biasanya saya bakal langsung kupas tuntas. Yuk praktek semuanya, misalnya 2 hari atau 3 hari kita belajar semua materi yang udah kita pelajari gitu. Misalnya 1 hari kita belajar tentang water splash sama akuarium, udah main air aja semua di studio. Itu makanya studio fotografi satu-satunya studio yang nggak pakai karpet. Asalnya kekeh. Pas awal itu siapa pimpinan kita, Pak Direktur, pakai karpet aja katanya supaya terlihat lebih mewah. Nggak bisa Pak, gitu, nggak bisa pakai karpet gitu. Orang kita nanti ada materi air-airan kan. Siapa ya kemarin? Oh belum ada ya. Asisten lab tuh udah merasakan ngepel di studio gitu kan karena banjir-banjiran main air. Memang nggak bisa. Terus juga kemarin sempat teman-teman pas di awal itu ya studio foto itu warnanya hijau. Tembok studio tuh warnanya hijau, mirip sama kayak ruangan lab komputer lah. Terus saya langsung menohok melihatnya, what gitu, ganti jadi putih aja semuanya, green screen nanti beli aja, jangan pakai tembok gitu kan. Akhirnya dicat lagi gitu. Rame deh pas waktu bikin studio foto. Kalau yang angkatan awal banget itu paling menyedihkan sekali studio fotonya. Studio foto ada tapi belum ada AC, kepanasan mereka. Ya udah sih Pak tuh, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk fotografi aplikatif. Mudah-mudahan bisa kalian pahami juga keadaan COVID ini, kita nggak bisa memaksa